Selamat pagi anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di bab yang ke-6. Minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menggunakan uang dengan bertanggung jawab. Hari ini kita akan belajar tentang waktu. Bagaimana kita dapat menggunakan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita secara benar dan bertanggung jawab. Kamu tentu sudah sangat sering mendengar istilah time is money, ya. Bahwa waktu itu adalah uang. Jadi banyak orang menggunakan waktu yang ada untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin. Hal ini tidak salah, tetapi juga tidaklah waktu yang ada itu kita gunakan hanya seolah-olah berhubungan dengan uang saja. Ya, ada banyak hal yang penting dalam hidup manusia ketika kita diberi waktu dan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang berguna di dalam hidup kita. Jadi selain time is money, waktu juga dikatakan adalah time is idea and inspiring. Jadi waktu dapat kita gunakan untuk menghasilkan ide-ide yang cemerlang, gagasan-gagasan yang inspiratif yang dapat membuat kita memiliki ide untuk kita lakukan, untuk kita kembangkan, dan itu berguna untuk masa depan kita. Jadi ketika kita berbicara tentang waktu, tidaklah semata-mata hanya berbicara tentang uang, ya, bahwa waktu itu berharga hanya untuk mendapatkan uang, tidak. Tetapi waktu itu sangat berharga juga bagi kita untuk menghasilkan ide-ide yang inspiratif. Ya, jadi karena itu gunakan waktu kita untuk menghasilkan ide yang cemerlang supaya dapat kita terapkan dan kita dapat membangun masa depan yang lebih baik dengan ide yang kita miliki. Yang berikutnya, waktu juga adalah untuk berbagi dan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, dengan keluarga kita, orang tua, saudara, dengan teman-teman kita, dan juga untuk membangun hubungan dengan Tuhan juga. Karena itu kita harus dapat membagi waktu kita dengan baik, mana waktu untuk Tuhan, mana waktu untuk keluarga, mana waktu untuk belajar, dan juga mana waktu untuk diri kita sendiri, bermain, menikmati waktu sendiri. Ya, jadi waktu itu harus kita gunakan sebaik mungkin untuk membangun hubungan dengan orang lain. Nah, waktu adalah pemahaman dan kepemimpinan. Dengan waktu yang ada, kita dapat membangun diri kita sendiri untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Ya, bukan hanya memimpin orang lain, tapi bagaimana kita dapat memimpin diri kita sendiri sebelum kita memimpin orang lain. Karena itu, gunakan waktu yang ada untuk membangun diri kamu sehingga kamu dapat menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Karena itu mulai dengan memimpin diri kamu sendiri. Nah, bagaimana kamu dapat memimpin dari kamu sendiri? Pahami, ya, dirimu, pahami situasi yang ada, pahami setiap momen yang ada yang datang kepada kamu, dan bangunlah dirimu sehingga kamu dapat menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang berwibawa, orang yang dapat memimpin diri sendiri dan juga dapat memimpin orang lain. Yang berikutnya, waktu juga adalah saat bagi kita untuk berbagi kasih dan peduli terhadap kehidupan sesama. Time is love and care. Jadi, waktu yang ada pada kita, mari kita gunakan juga
untuk memiliki kepedulian terhadap orang lain. Kita tidak dapat hidup sendiri di dunia ini. Ada orang-orang yang berada di sekeliling kita yang juga membutuhkan uluran kasih kita, uluran tangan kita. Nah, mengapa kita harus peduli terhadap orang lain? Karena Allah sendiri juga telah peduli dan mengasihi kita lebih dahulu. Dan kita tidak dapat dipungkiri, kita juga sangat membutuhkan kasih dan kepedulian dari orang lain. Karena itu, gunakan waktu yang ada yang kita miliki untuk saling berbagi kasih dan kepedulian dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana menggunakan waktu dengan baik? Efesus 5 ayat 16 sampai 17 mengatakan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita dapat menggunakan waktu yang baik? Yang pertama dikatakan hiduplah seperti orang arif. Bagaimana orang arif hidup? Yang pertama, mereka tidak membuang-buang waktu yang ada dengan melakukan hal-hal yang sia-sia, yang tidak berguna sama sekali. Ada banyak anak remaja yang sepertimu menghabiskan waktu hanya dengan bermain game. Ada banyak anak yang menghabiskan waktu dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Ya, menyia-nyiakan kesempatan yang ada waktu masih muda, sehingga tidak sedikit orang yang menyesali hari tuanya karena menyia-nyiakan masa mudanya. Nah, orang arif juga tidak lengah, tidak iseng atau mencoba-coba untuk melakukan dosa. Kamu harus hati-hati. Jangan coba-coba melakukan dosa dengan berpikir saya ini kuat. Saya tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Saya hanya sekedar mau tahu. Ya, misalnya saya mau coba merokok. Saya mau coba-coba menghisap ganja, dan saya yakin saya tidak akan menjadi perokok atau menjadi seorang yang candu narkoba. Ya, lalu kamu mencobanya sedikit, dan akhirnya tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Jika kamu mencoba-cobanya, kamu pasti akan jatuh ke dalam dosa. Karena itu, orang arif tidak pernah mencoba-coba melakukan dosa, tidak mendekati dosa. Ketika dia melihat ada bahaya datang, orang arif akan pergi menjauh. Tapi orang yang bodoh, dia akan mendekatinya dan merasa dirinya lebih hebat, sehingga dia mencoba melakukan dosa dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Karena itu, jangan mencoba-coba untuk melakukan dosa. Nah, yang ketiga, orang arif akan membuang jauh-jauh hal-hal yang dapat merusak pikiran dan hidupnya. Ya, jadi jangan memikirkan hal-hal yang tidak benar. Jangan memikirkan hal-hal yang jahat. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Jangan memikirkan untuk melakukan kejahatan juga terhadap orang lain, untuk menjatuhkan hidup orang lain. Nah, orang arif akan membuang semuanya itu. Dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan begini, semua yang baik, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang manis dan sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Ya, kenapa? Karena hal itu dapat membangun hidup kita.
dapat membuat kita hidup sehat, hidup sejahtera, dan dapat membuat kita menjadi disenangi oleh banyak orang. Tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang jahat, kita akan dibenci oleh orang lain, dan itu akan mendatangkan kehancuran bagi diri kita sendiri. Dan orang arif tidak melakukan hal yang demikian. Nah, yang kedua, bagaimana kita dapat menggunakan waktu dengan baik? Dikatakan pergunakanlah setiap kesempatan yang ada dengan baik. Dalam bahasa Yunani, waktu ada dua. Yang pertama kronos, yaitu kronologi, artinya waktu yang terus berjalan dari hari ke hari. Misalnya hari ini hari Sabtu, besok pasti hari Minggu, lusa hari Senin, berikutnya hari Rabu, hari Selasa, hari Rabu, dan seterusnya. Waktu itu berjalan secara otomatis, kronologis, ya, sudah dikronologiskan. Nah, tetapi ada yang kedua, yaitu kairos. Waktu adalah kesempatan. Kesempatan tidak selalu datang dua kali, dan kadang-kadang kesempatan itu sering kali datangnya hanya satu kali. Karena itu gunakan kesempatan yang ada padamu dengan baik. Waktu adalah anugerah Tuhan. Tidak semua orang punya dan mendapatkan kesempatan yang baik. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk hidup dengan baik. Karena itu, ketika ada kesempatan baik datang kepadamu, ketika kamu diberi kesempatan untuk hidup oleh Tuhan, manfaatkan dan gunakan setiap waktu dan kesempatan yang ada. Nah, yang ketiga, bagaimana kita menggunakan waktu dengan baik? Berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita dapat mengerti kehendak Tuhan? Karena itu, gunakan waktu yang ada untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkannya, sehingga kita dapat memahami, dapat mengerti hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita dapat melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup kita semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu, bagaimana supaya kamu dapat mengerti kehendak Tuhan dengan benar? Gunakan setiap waktu yang ada untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga kamu dapat melakukan firman Tuhan dengan benar, menjauhi larangannya, dan kamu dapat diberkati. Nah, waktu yang ada sangat singkat dan terus akan berlalu. Kita tidak terasa, ya, hari ini sudah memasuki tahun 2022 dan itu sangat singkat sekali. Kita lihat, kita mengalami pandemi COVID-19 sudah 2 tahun, ya, sudah 2 tahun, dan itu berlalu begitu singkat. Karena itu, pergunakan waktu yang ada. Mazmur 103 ayat 15 dikatakan bahwa sebab manusia hari-harinya seperti rumput, ya, rumput sebentar tumbuh lalu tidak lama kemudian segera layu dan mati. Manusia juga sama, ya. Saya secara pribadi tidak sadar, ini dulu saya masih SMP seperti kamu, tapi sekarang anak saya sudah SMP, bahkan ada yang SMA. Waktu itu begitu cepat berlalu. Karena itu,
Firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, biarlah kita minta supaya Tuhan mengajar kita untuk menghitung hari-hari kita sedemikian rupa sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Ya, jadi karena waktu itu sangat singkat dan sangat cepat berlalunya, pergunakanlah waktu yang ada sedemikian rupa sehingga kamu dapat hidup dengan bijaksana. Pelajaran kita sampai di sini hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah, dan teruslah mempergunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Terima kasih, Tuhan memberkati.